Ya, perkembangan teknologi informasi telah menerbitkan demokrasi online. Warga negara bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, bahkan ikut memobilisasi dukungan politik melalui media sosial. Seberapa besar kemudian peran media sosial dalam menentukan pemenang pemilu presiden? Bang Don, kalau melihat peran media sosial sebegitu besar sekarang ini, bagaimana kemungkinannya untuk menentukan? Iya, kalau data kan datanya jelas, 63 juta orang Indonesia itu pengguna sosial media. Lalu kemudian 50 juta Facebook sekitar itu, lalu kemudian kira-kira 19 jutaan Facebook, Twitter juga banyak gitu. Kalau lihat dari segitu, kalau kita bicara 60 sampai 70 juta, rasanya itu akan berpengaruh 50%. Taruhlah seperti itu dari jumlah pemilih kita yang begitu hampir 180 juta kalau tidak salah. Tapi kita tentu tidak bisa mengatakan kuantifikasi tentang bagaimana pengaruhnya, ya itu akan berat sekali, mungkin harus lewat survei. Berpengaruh, tetapi kemudian ya, seberapa besar mesti dilihat begitu ya, Mas Bambang? Ya, kalau saya sih melihat yang lebih penting itu setiap orang sekarang bisa jadi juru kampanye ya, secara voluntary, dan itu memberikan akses pada rakyat yang lebih baik, kedaulatan rakyat lebih berdiri. Dan juga walaupun cuma 70 juta misalnya, mereka kan juga bisa memanfaatkan SMS. Kalau kita udah bicara SMS, itu udah seluruh penduduk Indonesia praktis. Dan kenapa mereka bisa jadi juru kampanye yang efektif? Karena kalau kita punya ini, mau bahan apa aja tentang Jokowi, mau bahan apa aja tentang Prabowo, udah gampang sekali carinya untuk disebarluaskan ya. Jadi menurut saya ini adalah satu saat di mana memungkinkan semakin banyak orang bisa memilih sendiri apakah dia akan jadi juru kampanye si A, juru kampanye si B, dan masing-masing tentu punya pengaruhnya. Jadi lebih kualitasnya saya rasa lebih bagus. Tampaknya tidak perlu jadi tim sukses untuk kemudian itu menarik. Jadi tidak, ya orang sekarang tidak perlu kemudian harus yang ribut di sosial media, yang bercerita A, B, C, D juga bukan cuma tim sukses. Iya, banyak orang-orang yang bersimpati kan, simpatisan juga, volunteer juga banyak yang atau secara yang nggak suka juga. Yang nggak suka banyak juga. Ya artinya nggak suka dengan seseorang, simpati kepada kandidat yang satunya kan, itu juga banyak. Dan mereka ini memang sangat aktif di sosial media, dan itu memang seringkali tim kampanye tidak bisa mengontrol. Cuman penyakit kan begini, Bara, hater atau lover. Jadi itu kan ekstrimnya di sosial media kan begitu kira-kira, sehingga juga tidak terlalu kredibel untuk bisa dilihat. Iya, memang artinya kan banyak orang-orang yang sangat passionate gitu ya, passionate pendukung satu calon, kemudian passion itu dilimpahkan juga dengan membenci, hate satu calon lainnya gitu. Dan itu kemudian membuat mereka, manifestasinya adalah ya mereka ikut terlibat aktif dalam social media war, public opinion war di social media. Dan tadi Mbak tanyakan apakah menentukan, sangat menentukan, karena tugas tim kampanye yang sangat tipis seperti sekarang ini, kita harus merebut the swing voters, swing voters di undecided yang orang-orang belum menentukan itu. Dan saya yakin mayoritas dari swing voters itu adalah orang-orang yang berpendidikan, kelas menengah, yang sangat aktif di sosial media. 60 juta itu ya, itu sangat menentukan itu, 60 juta pengguna sosial media. Tampaknya butuh kreativitas kalau kita bicara soal ini kan bukan tim sukses yang pasti kan gitu, tetapi harus mempengaruhi orang untuk menjadi simpatisan yang kemudian melakukan sesuatu. Butuh kreativitas. Bagaimana kemudian? Ya itu pasti ya, tapi kadang-kadang kita terbantu juga ya. Mungkin ini aromanya dia ingin menang ya. Jadi kadang-kadang reaksi-reaksi yang situasional itu juga yang sederhana ya, yang kita respon dalam sosial media kita itu juga akhirnya membawa dampak positif gitu. Saya malah cenderung ada kadang-kadang interupsi-interupsi yang mencoba menaikkan tempo emosinya Pak Jokowi ya. Demikiannya Pak JK, dia akan kehilangan originalitas dia. Karena kan ini teori kita kan diferensiasi antara si kurus, si gemuk ya, si pemurah, pemarah gitu kan. Jangan juga ikut-ikut pemarah gitu. Jadi dia dalam mereaksi semua apapun, termasuk menghina sekalipun, boleh si tim yang bad guys, yang Effendi boleh ngomong apa saja.
tapi dia jangan gitu. Rapopo gitu ya. Ya kembali saja ke senjata dia Rapopo itu loh, gitu loh. Soal kreativitas orang Indonesia nggak kalah, bahkan Nggak lebih kalah, hebat ya. dari orang Amerika. Jadi loh, itu Pak. yang Bisa luar kasar, biasa. bisa lembut begitu Iya, dan luar bisa biasa. maka kita segalanya. kontrol terus, Nung. Artinya Ya. itu apakah kita dalam tanda petik kita yang dalam tanda petik tim atau memang ada pihak lain yang mencoba Jadi untuk tim relawan yang banyak itu kemudian ada koordinasi nah begitu kah? itulah Oke, ya. Ada yang haters, ada yang lover, ada yang benar-benar sangat hate, Iya, sangat. Tapi ada juga yang kemudian membuatnya menjadi kreativitas. Iya, ada yang membuatnya jadi sangat kreatif. Dan itu menarik. Bagi saya lagu untuk Prabowo, Garuda di Dadaku adalah sesuatu yang menarik. Yang kemudian dibalas oleh lagu untuk Jokowi dari Slankers, yaitu Salam Dua Jari. Itu bagi saya adalah bagian dari rekreasi untuk Pilpres kali ini. Dari segi itu menurut saya Jokowi benar untuk mengatakan kampanye kali ini harus menjadi demokrasi yang menggembirakan rakyat, harus menjadi sebuah pesta. Dari segi itu ya, dan itu menjadi tidak panas. Dan yang juga menarik kan kalau kita lihat di sosmed itu banyak sekali lucu-lucunya. Jadi kalau misalnya untuk Prabowo ya, sayang saya belum ambil gambarnya, nanti tolong ditaruh lagi untuk ditambahkan. Misalnya cinta satu Indonesia untuk Prabowo. Lalu kemudian pilihanku satu gitu. Lalu kemudian ada lagi yang punya Jokowi misalnya. Kalau lihat gini, mungkin saking serunya lalu kemudian sudah jangan ribut-ribut sama teman. Cuman gara-gara Pilpres. Ingat katanya, teman nomor 1, presiden nomor 2. Ada yang begini itu sudah beredar luas kan, di mana-mana. Lalu kemudian juga menarik untuk kemudian diamati. Ini pasti gambar palsu dalam pengertian mereka rekayasa. Semua lawan-lawan Jokowi bukan partisipan politik untuk Jokowi, kemudian mengangkat jari 2 semua. Yang ada SBY lah, ada Roma lah. Tapi bagi saya ini bagian rekreatif dari pesta demokrasi kita ini. Gitu. Apakah nanti akan ada efek atau tidaknya? Saya yakin seperti Bara bilang, orang-orang yang membaca itu banyak kelas menengah yang paham. Ini hanya main-main gitu. Kira-kira begitu ya. Tetapi ini sisi yang lain ketika pada waktu Pak Harto dulu kita nggak mungkin berani lakukan seperti ini. Saya ingat pemilu tahun berapa yang masih Suryadi di PDI, Bang Effendi. Ada di Semanggi situ tulis begini, lu lagi, kita nggak mau lagi. Cuman itu saja spanduk itu dicabut hanya dalam waktu 1 jam dikeluarkan. Itu kan berarti hebat sekali pada waktu itu tekanannya. Kalau saya memang tidak ada ya apapun yang 100% baik atau 100% buruk ya, pasti ada sisi-sisinya, tinggal porsinya aja. Nah kalau kita lihat pengalaman di negara maju, sebetulnya sosial media ini kan menyebabkan freedom of expression ya, kemudahan semua orang untuk mengekspresi pun apapun dia jadi baik. Itu secara umum baik bagi demokrasi. Tapi yang harus kita waspadai juga, yang namanya hater dan lover itu akan ada yang ekstrim, tapi kecil jumlahnya. Kita lihat di Norway aja kan, ada yang sampai nembakin orang di pulau gitu. Tapi ya dia memang satu orang aja yang memang full of hate gitu ya, penuh dengan kebencian. Tapi yang saya perlu sih jaga, ya kita jagain yang satu-satu, yang kecil-kecil itu aja. Tapi secara umum, menurut saya kedaulatan rakyat jauh berkembang, dan sekarang juga membuktikan yang dulu dibilang Pak Harto selalu, wah rakyat masih bodoh, jangan dikasih kesempatan untuk berbicara bebas, nanti negara ini kacau balau, hancur. Terbukti enggak. Makin bebas, makin lucu-lucuan, malah kita berapa kali jadi trending topik di dunia, iya kan? Toh ada gambar Jokowi dan Prabowo satu, ada gambar Prabowo victory, ada gambar Jokowi dengan satu, itu saling berpelukan, lucu-lucuan aja. Gambar dari kampanye 2009, Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Iya. Pilihlah dia gitu kan. Saya pernah lihat betul. Iya, ada. Ibu Mega mengatakan pilihlah ini. Bahkan saya lihat ada di YouTube itu ada video parodi yang tentang baik Jokowi maupun tentang Prabowo, lucu sekali, dua-duanya ngeledek aja gitu loh ya. Ya, artinya perbedaan tidak selalu harus disikapi dengan permusuhan, begitu bukan? Oh iya, itu pasti. Itu pasti. Tetapi kembali lagi, hendaknya kita berharap juga kontennya itu lebih kepada substansi ya. Karena kegembiraan yang dimaksud Pak Jokowi itu bukan gembira kayak orang lagi gembira di kafe begitu. Ini gembira kita dalam rangka membangun bangsa ini. Ingat loh, bukan gembira yang hahaha ketawa.
kemudian instrumen demokrasinya kita abaikan ya, kita tutup mata gitu, tutup telinga, pokoknya semua menghalalkan segala cara. Ya. Dan politisi bisa ikut berperan untuk membuat itu lebih baik kan, pertikaian tidak terjadi. Tapi KPU sekarang terus terang terlalu tidur. Ya. KPU boleh tidur, tetapi kalau kemudian partai-partai yang kemudian sedang berjuang ini tidak tidur dan selalu memikirkan Indonesia yang lebih baik, tentu beda halnya, bukan? Ya, artinya di sini kan peran dari mereka-mereka yang artinya para kandidat, para tim kampanye itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi memang kita semua harus punya komitmen ya untuk betul-betul melakukan kampanye secara elegan. Menekankan kepada substansi. Bahwa kampanye itu is a battle of ideas, pertarungan ide-ide gitu kan. Kalau dengan begitu maka memang kita bisa membangun satu budaya demokrasi yang betul-betul sehat dan elegan. Dan saya pikir begini ya, artinya ini suatu permulaan yang sangat bagus ya, karena power dari sosial media ini akan makin lama makin meningkat. Jadi memang ini pertama kalinya dalam sejarah pemilihan presiden ya, di mana power dari sosial media itu sangat besar dan ini akan makin lama makin besar. Jadi pertarungan itu juga makin lama makin meningkat. Nah kalau sekarang ini rakyat pada saat sekarang sudah bisa bersikap dewasa dan kritis, saya pikir itu suatu permulaan yang sangat bagus bagi masa depan Indonesia ke depan. Betul. Karena nanti itu terus terang, sorry to say nih Mas Bambang ya, nanti lama-lama ini print media ini akan lama makin Tempo sudah pindah jadi digital. Dying, sorry to say. Nggak apa-apa, semua print media kan sudah bergerak digital juga. Jadi nanti pada akhirnya sosial media online internet itu akan menjadi the primary source. Jadi menjadi sumber utama dari informasi bagi rakyat. Tapi kan yang satu tetap yang membedakan tetap satu aja. Kredibel nggak? Kalau dia kredibel, dia bisa secara bisnis akan kredibel. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Mohon maaf, saya minta closing statementnya dari Bang Effendi. Ya, kami tentu sangat berharap bahwa dengan maraknya ya masyarakat Indonesia menggunakan sosial media apapun bentuknya, ya gunakanlah dengan lebih beretika begitu ya. Karena ujung dari semua ini kita jangan berakhir di 9 Juli begitu. Ini pasti panjang, mudah-mudahan ratusan tahun negeri ini akan terus utuh ya. Jadi kita jangan melukai satu sama yang lain. Kemudian akhirnya itu menjadi catatan-catatan yang negatif yang tidak terhapuskan oleh apapun nantinya. Mas Bambang. Ya kalau menurut saya juga ini kelihatan bagus lah sebagai kampanye positif, semuanya positif. Tapi jangan salah loh, yang disebut berkali-kali oleh orang bijak bahwa untuk membuat kejahatan berkuasa itu cukup dengan orang-orang baik berdiam diri. Jadi menurut saya orang baik sekarang punya sosial media, mereka nggak boleh diam. Kalau ada yang mereka yakin itu fitnah, itu black campaign, mereka harus bereaksi, bilang saya tahu yakin ini tidak betul, ini bukti-buktinya. Jadi ini nggak bisa. Semua orang harus terlibat supaya lalu lintas informasi ini semakin lama semakin bersih, dan itu sudah ada penelitiannya di BBC di mana bahwa ada hate rumor disebarin merah menyebar, terus ada mulai 1-2 yang melawan biru, terus lama-lama merahnya hilang merahnya. Jadi ini itu hanya jadi kalau kita semua sebagai orang biasa, warga negara yang baik, kalau kita tahu ada yang salah, you have the tool, ini tinggal benerin aja. Saya tahu jangan ini diam salah. Saja, ya? Jangan malah ini bener nggak ya terus disebarin ke tempat lain. Gitu. Oke, Mas Bara. Ya, jadi saya pikir ini kita membangun tradisi yang cukup baik ya. Artinya kita akan terus menggunakan sistem pemilihan presiden langsung ini. Saya pikir tidak akan berubah sistem ini. Bersama dengan power of social media makin besar. Jadi memang pada akhirnya pertarungan di sosial media itu memang makin lama makin intensif. Dan rakyat makin lama makin kritis, dan rakyat sudah bisa membedakan mana informasi yang kredibel, mana yang tidak. Dan rakyat juga bisa, artinya bisa terjadi perbedaan sesama teman, perbedaan dalam pilihan politik, dalam satu keluarga, tapi itu semua tidak dianggap secara personal gitu. Boleh berbeda tapi tidak bertempur gitu ya. Betul. Jadi ini suatu, saya pikir tradisi yang sangat positif. Oke, Bang Don. Ya, saya melihat ada dua perkembangan yang menarik dari Pilpres kali ini ya, dalam kaitan dengan pelibatan publik dalam proses demokrasi. Ada sosial media yang seperti kita bicarakan, lalu kemudian sudah mulai dibuka sumbangan dana dari publik. Ini sangat menarik. Menurut saya ini adalah sebuah kemajuan. Para politisi mestinya sekarang belajar bahwa sekarang sudah berubah. Tools kita berdemokrasi sudah berubah. Tidak lagi dengan cara-cara lama, tapi menggunakan media. Dan yang paling menarik adalah, seperti kata Mas Bambang tadi, personally
setiap orang sekarang ini terlibat, tidak lagi hanya menonton, dan mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang betul-betul mereka inginkan. Jadi tidak hanya jadi juru kampanye, setiap orang bisa jadi cukong, nggak harus kaya raya. Oke, baik, terima kasih kalau begitu Bapak-bapak sudah hadir di The Headlines. Walaupun berbeda tapi tetap tidak bertempur, begitu ya Mas Bara? Pak Effendi, boleh salaman gitu ya. Oke, demikian tadi The Headlines kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.